Mossad unmasks Tehran's master plan. Iran, Hezbollah, and Houthis targeted U.S. and Israeli assets in a coordinated strike. Hezbollah's backbone shattered. Israeli airstrikes cripple strategic command in South Lebanon. Beberapa hari lalu, media pemerintah Iran merilis sebuah klip yang langsung menarik perhatian dunia. Pesannya tegas dan tidak ambigu. Iran sedang mengawasi setiap pergerakan kapal-kapal militer Amerika Serikat. Dan jika Washington berani menyerang, Teheran memperingatkan bahwa balasan akan datang dengan kekuatan penuh. Pada bagian kedua klip tersebut, ditampilkan drone Shahed yang menghantam sasarannya dengan presisi tinggi. Banyak analis menilai tayangan itu bukan sekadar propaganda, melainkan sebuah sinyal keras. Sebuah peringatan tentang apa yang bisa terjadi bila konflik benar-benar pecah. Dan peringatan itu tampaknya hampir menjadi kenyataan. Selasa pagi, kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, dilaporkan berlayar sekitar 500 mil dari pantai selatan Iran. Situasi awal terlihat normal hingga tiba-tiba sebuah drone Shahed milik Iran muncul tanpa peringatan. Drone tersebut terdeteksi mulai bermanuver dan bergerak mendekati kapal induk. Sebuah tindakan yang langsung memicu kewaspadaan tinggi di antara pasukan Amerika. Kini pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini hanya insiden terisolasi atau pertanda bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sedang memasuki babak yang lebih berbahaya? Situasi ini terjadi tepat ketika Amerika Serikat dan Iran sedang bersiap menggelar negosiasi langsung. Untuk pertama kalinya sejak konflik 12 hari pada bulan Juni lalu. Menyerang kapal induk Amerika tepat sebelum pembicaraan damai bukan sekadar tindakan agresif. Banyak pengamat menilai langkah itu terasa janggal, kecuali memang ada pihak yang tidak ingin negosiasi tersebut berlangsung. Dan ternyata, insiden drone bukan satu-satunya kejadian mencurigakan. Hanya beberapa jam setelah peristiwa itu, kapal perang kecil Iran dilaporkan mencoba merebut sebuah kapal tanker minyak Amerika di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia. Awalnya insiden ini tampak seperti konfrontasi maritim biasa. Namun ada fakta yang belum banyak disorot. Kapal tanker tersebut diduga mengangkut warga Amerika, bahkan kemungkinan seluruh awaknya adalah orang Amerika. Jika Iran berhasil mengambil alih kapal itu, mereka tidak hanya mendapatkan aset strategis, tetapi juga sandera. Bagi banyak analis, pola ini mengingatkan dunia pada sejarah lama. Republik Islam Iran pertama kali naik ke panggung kekuasaan global setelah krisis penyanderaan diplomat Amerika di Kedutaan Besar AS pada tahun 1979. Para sandera ditahan lebih dari setahun, sebuah peristiwa yang mengubah hubungan Iran dan Amerika hingga hari ini. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa strategi lama bisa saja digunakan kembali. Menculik warga Amerika, menciptakan tekanan geopolitik, lalu masuk ke meja perundingan dengan posisi tawar yang lebih kuat. Namun kali ini, upaya tersebut dilaporkan gagal. Meski begitu, banyak pihak menilai niatnya terlihat jelas. Kini persoalannya bukan lagi sekadar provokasi militer. Di ranah diplomatik pun, Iran tiba-tiba mundur dari beberapa hal yang sebelumnya telah disepakati. Menurut laporan Axios, Iran kini menuntut perubahan lokasi dan format negosiasi yang dijadwalkan berlangsung hari Jumat. Awalnya pembicaraan direncanakan digelar di Istanbul dengan kehadiran sejumlah negara Arab dan Muslim sebagai pengamat. Sebuah format yang sebenarnya telah disetujui oleh Iran. Namun sekarang, Teheran ingin memindahkan pertemuan ke Oman dan menjadikannya pembicaraan bilateral tertutup hanya antara Iran dan Amerika Serikat, tanpa pengawasan negara lain. Perubahan mendadak ini bukan perkara logistik semata. Banyak analis melihatnya sebagai sinyal sabotase, seolah ada kekuatan internal yang berusaha menggagalkan proses diplomasi. Serangan drone, upaya penyitaan kapal tanker, hingga perubahan format negosiasi memunculkan satu pertanyaan besar.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rezim Iran? Jawaban yang paling sering muncul adalah konflik internal. Berbagai faksi di dalam pemerintahan diduga tengah berebut kendali arah kebijakan negara. Kita tahu dari pernyataan publik Presiden Iran bahwa ia menginginkan negosiasi dan bahkan telah menginstruksikan pemerintahannya untuk membuka dialog dengan Amerika Serikat. Namun tidak semua pihak sejalan. Beberapa kelompok garis keras justru melontarkan kritik tajam, bahkan secara terbuka, langsung kepada Presiden di hadapan rakyat Iran. Nada kritik itu tidak main-main. Sebagian menuduh kebijakan Presiden sebagai bentuk kepolosan yang justru memperkuat tekanan Israel di Gaza dan Lebanon, serta berujung pada kematian tokoh-tokoh penting. Presiden juga dituding bertanggung jawab atas korban sipil, ilmuwan nuklir, dan komandan militer yang tewas dalam konflik pertengahan tahun lalu. Bagi banyak pengamat, ini bukan lagi sekadar kritik politik, melainkan tanda perang faksi yang mulai terlihat di ruang publik. Ketegangan semakin terasa ketika Ketua Parlemen Iran dikabarkan menyatakan bahwa dalam waktu sebulan, doa pemakaman untuk Donald Trump dan sekutunya akan dibacakan. Pernyataan seperti itu jelas jauh dari bahasa diplomasi. Banyak yang menilainya sebagai retorika ekstrim, bahkan menyerupai seruan ancaman terhadap Presiden Amerika Serikat. Di sisi lain, pejabat keamanan senior Iran menegaskan bahwa negara itu tidak akan menyerahkan kemampuan nuklirnya. Penasihat pemimpin tertinggi Iran juga menekankan bahwa uranium yang diperkaya tidak akan dipindahkan ke negara lain, dengan alasan tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang terus diguncang konflik, ancaman perang, dan ketidakpastian, kita diingatkan bahwa kekuatan manusia tidak pernah benar-benar mampu menghadirkan damai yang sejati. Senjata mungkin bisa membungkam sesaat, tetapi hanya Tuhan yang sanggup menenangkan badai sejarah. Karena itu, di saat bangsa-bangsa gelisah dan masa depan terasa rapuh, firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan mengarahkan hati kepadanya. Dialah yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Ia mematahkan busur panah dan mematahkan tombak. Ia membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 9 dan 10. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di atas segala strategi politik dan kekuatan militer, ada Tuhan yang tetap berdaulat, yang sanggup mengubah ketegangan menjadi ketenangan, dan ketakutan menjadi pengharapan. Maka ketika dunia terasa semakin tidak pasti, jangan biarkan hati kita dikuasai kecemasan. Tetaplah percaya, tetaplah berjaga dalam doa, dan tetaplah menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Sebab pada akhirnya, sejarah bukan berjalan menurut kehendak manusia, melainkan di dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya.
dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka,
Biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.